Assalamualaikum, halo Soleh dan Soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi. Kita mau belajar lagi ya. Pasang wajah senyumnya dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soleh dan Soleha? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Fokus pembelajaran hari ini ya nak. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks tulis pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kedua, menjelaskan makna sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang ketiga, membuat karya dekoratif berupa tempat pensil dengan hiasan titik, garis, bidang, dan warna. Keempat, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Perubahan iklim dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Quraisy atau disebut dengan suku Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surat ini merupakan surat ke-29 dari segi perurutan turunnya. Surat Al-Quraisy turun sebelum surah At-Tin dan sesudah surat Al-Qari'ah. Jadi, kewajiban memperhatikan musim juga tertuang dalam surah Al-Quraisy ya nak. Allah menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang bepergian di musim dingin dan panas untuk mendapatkan makanan dan rasa aman. Bayangkan, seandainya musim berubah dan orang tidak bisa lagi menjadikan musim yang berganti dengan teratur sebagai perangkat mendapatkan makanan dan rasa aman. Baik anak-anak ustazah, kita simak ya nak, peta pikiran dan teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Bisa dibuka bukunya ya nak, halaman 53. Cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Kita sudah belajar tentang keadaan cuaca ya nak, dan perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh dalam kehidupan manusia. Coba baca teks berikut dengan cermat. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Itu merupakan paragraf pertama ya nak. Sekarang masuk ke paragraf kedua. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Itu merupakan paragraf kedua ya nak. Selanjutnya, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian, cuaca berubah menjadi mendung dan hujan. Tubuh mulai merasa kedinginan. Perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun.
Apabila daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Itu termasuk paragraf ketiga ya nak. Selanjutnya paragraf keempat, perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat akan turun hujan tentu berbeda dengan saat cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan yang harus dibawa sesuai dengan keadaan cuaca dan kemungkinan terjadinya perubahan cuaca. Nah, dari pokok-pokok informasi tersebut, kalian buat informasi-informasi per paragraf tadi. Sekarang kita masuk ke paragraf pertama. Paragraf pertama, informasinya adalah tentang cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dan berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Paragraf kedua, informasinya perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi dan perlu diwaspadai dalam keselamatan perjalanan. Yang ketiga, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan dan membuat daya tahan tubuh menurun. Dan yang keempat, perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum berpergian. Nah, dari hasil pokok-pokok informasi tersebut, kalian tuangkan ke peta pikiran. Nah, di sini yang di tengah-tengah adalah judul dari teks tersebut. Kemudian kita masukkan di paragraf pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sudah paham anak-anak ustazah? Insya Allah sudah ya nak. Selanjutnya, menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Bisa dibuka ya nak, halaman 58-nya. Bisa dibaca ya nak, kegiatan keluarga pada hari Minggu. Nah, di sini kegiatan keluarga kalian apa ya? Kita dengarkan ya nak. Yang di sini di teks ini, pada hari Minggu seluruh anggota keluarga Lani berkumpul di rumah. Ayah, ibu, Lani dan adik bangun pagi walaupun hari libur. Seperti biasa, pada hari Minggu mereka berolahraga pagi bersama. Hari cerah mereka dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Itu merupakan paragraf pertama. Setelah berolahraga, mereka berencana melakukan kegiatan masing-masing. Ayah dan Lani akan berkebun dan merapikan halaman rumah. Ibu akan pergi ke pasar. Adik ikut ibu ke pasar. Itu merupakan paragraf kedua. Selanjutnya, ayah berkebun dan merapikan halaman rumah dibantu Lani. Ayah memotong rumput yang sudah tinggi. Lani merapikan pot bunga yang letaknya mulai tak teratur. Ayah menyapu potongan rumput. Lani memungutil sampah-sampah dan memasukkannya ke tempat sampah. Itu merupakan paragraf ketiga. Nah, sekarang informasi apa yang telah kalian peroleh dari teks yang dibaca oleh ustazah tadi? Di paragraf pertama ada, pada hari Minggu anggota keluarga Lani berolahraga pagi bersama. Di paragraf kedua, setelah berolahraga mereka berencana melakukan kegiatan masing-masing. Di paragraf ketiga, informasinya adalah ayah berkebun dan merapikan halaman rumah dibantu oleh Lani. Nah, setelah itu kalian tuangkan ke peta pikiran tadi. Sudah paham soleh dan soleha? Insya Allah sudah ya nak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Bisa dibuka bukunya halaman 57. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat, maupun budaya.
Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti, walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Nah, dalam keberagaman kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita harus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Sudah paham soleh dan soleha arti Bhinneka Tunggal Ika tadi? Pintar. Yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap satu. Selanjutnya kita ke matematika. Bisa dibuka ya nak? Halaman 55. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya. Jika penyebut pecahan sama, ayo kita pelajari contoh berikut. Soalnya, cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong sebuah kue menjadi 4 bagian sama besar, sebanyak 1/4 bagian. Kue diberikan kepada ayah dan 1/4 bagian diberikan kepada Dedi. Sisa kue ditaruh di atas meja. Berapa bagian jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Penyelesaiannya adalah tadi sebanyak 1 bagian kue, 1/4 kue diberikan kepada ayah dan 1/4 lagi diberikan kepada Dedi. Sisa kuenya ada berapa ya anak-anak soleh dan soleha? Tadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan dia berpenyebut sama. Mana penyebutnya? Angka 4. Mana pembilangnya? Angka 1. Jadi yang kita jumlahkan yang di atasnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi penyebutnya tetap sama 4. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi adalah 2/4 bagian. Baik anak-anak ustazah, di Ayo Berlatih halaman 55 bisa diperhatikan. Yang A, 1/3 kue ditambah 1/3 kue sama dengan, ya benar, 2/3 kue. Selanjutnya ada sebuah apel. 2/5 apel ditambah 1/5 apel sama dengan 3/5 apel. Terima kasih soleh dan soleha. Sekarang kreasi karya dekoratif di halaman 56. Kreasi karya dekoratif merupakan karya menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif hingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, dan yang keempat adalah warna. Keempat unsur tersebut dapat menjadi titik pusat perhatian dari sebuah karya yang kita buat. Untuk menghasilkan karya dekoratif yang indah, kita sebaiknya memperhatikan kombinasi titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, poster, bingkai foto, guci, perabotan rumah tangga, dan sebagainya.
Hiasan karya dekoratif pada benda akan membuat tampilannya menjadi lebih indah dan menarik. Sekarang kalian perhatikan di halaman 57, langkah kegiatannya yang pertama, guntinglah kertas karton manila sesuai dengan ukuran tinggi dan lebar kaleng bekas. Mintalah bantuan orang tua atau gurumu dalam menggunting. Cara membuat tempat pensil dengan hiasan dekoratif ya nak. Yang kedua, gambarlah pola dekoratif pada kertas sesuai dengan kreasimu. Kombinasikan titik, garis, bidang, dan warna. Yang ketiga, warnailah gambar dekoratif dengan berbagai warna supaya terlihat indah. Dan yang keempat, tempelkan kertas dengan gambar dekoratif pada kaleng bekas. Tempat pensil siap digunakan. Pastinya hasil kalian akan lebih menarik ya nak. Baiklah anak-anak Ustazah akhiri. Terima kasih Soleh dan Soleha telah menyimak pembelajaran hari ini. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah mohon maaf atas kekhilafan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.